memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Siap memajukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Lukman Angga Harahap sama Ibu Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang tes manusia dalam memenuhi kebutuhan. Cara tentang dia sebagai makhluk ekonomi, kita selalu ya secara rasional dia pasti membutuhkan kebutuhan. Jadi semakin banyak ya di hari ini angka diberi apa itu kaitan keadaan atasnya telah alat untuk memenuhi kebutuhan yang ya nah jadi kelangkaan tadi Ibu ulang sekali lagi bahwa kelangkaan adalah terbatasnya alat kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi kelangkaan itu katanya lah kita tidak mempunyai cukup daya untuk atau ini mau Ibu tegak kelangkaan dan sesuatu yang langka kita pernah dulu menanyakan di apa itu nak kelangkaan, ada yang menjawab barang antik Bu, barang langka Bu. Ini bukan yang disebut sebagai kelangkaan. Kelangkaan itu gimana alat kebutuhan hari-hari. Kalau kata tadi barang langka itu kan bukan alat yang kita gunakan untuk kebutuhan kita. Tidak bisa disebut sebagai suatu yang namanya kelangkaan. Yang terjadi
dan sering terjadi dengan kalau kalimat saya pernah naiknya harga bahan bakar minyak. Nah, kenapa bahan bakar minyak? Sebabnya itu kan. Bakar minyak itu apa? Dia kebutuhan yang kita gunakan. Minyak jenisnya ya, bahan bakar minyak itu ya, kebutuhan rumah tangga atau mungkin kebutuhan yang paling umum digunakan. Jadi ketika banyaknya masyarakat yang menggunakan hari-hari seperti bahan bakar tapi jumlahnya itu nggak mencukupi kebutuhan masyarakat, dia yang namanya contoh sebuah peristiwa yang namanya kelangkaan di sini ya, apa itu kelangkaan dan nah di sini jadi kelangkaan dengan kebutuhan manusia itu terpenuhi cukupnya. Kelangkaan jadi kalau manusia dapat memenuhi semua kebutuhan itu, kelangkaan muncul karena adanya kebutuhan harian dari masyarakat yang tidak terpenuhi. Berikut Setelah tadi sudah banyak jelaskan oleh Ibu LP tentang keterkaitan antara kelangkaan dan kebutuhan. Sekarang mau kita bahas dulu, apa saja sih faktor-faktor penyebab kelangkaan. Di kelangkaan itu terjadi pasti banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Jadi sambil dicatat di rumah, apa saja faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, faktor pertama penyebab kelangkaan itu satu, keterbatasan sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, ya perbedaan letak geografis. Jadi letak geografis juga mempengaruhi kebutuhan. Oh, orang gunung dengan orang pasti beda kebutuhannya. Faktor yang ketiga apa penyebab kelangkaan? Ketidaksamaan pertumbuhan penduduk. Jadi sudah jelas, semakin banyak penduduk di suatu wilayah, maka semakin banyaklah kebutuhannya. Kalau semakin banyak kebutuhan, maka kelangkaan akan terjadi. Yang ketiga apa faktor penyebab kelangkaan? Ya, rendahnya kemampuan produksi. Rendahnya kemampuan produksi. Jadi bisa dikatakan hari ini Indonesia yang keempat, lambatnya perkembangan teknologi. Lambatnya perkembangan teknologi. Yang kelima, apa faktor penyebab kelangkaan? Terjadinya bencana alam. Ya, sudah kita bahas tentang kelangkaan. Ya, apa sebenarnya kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu hal yang muncul secara naluriah dan sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup. Jadi kebutuhan juga dapat diartikan sebagai keinginan manusia terhadap benda atau jasa, dapat memberikan kepuasan terhadap manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. Jadi manusia
apa saja macam-macam kebutuhan? Macam-macam kebutuhan bagi 3 menurut intensitas atau tingkatannya, menurut sifatnya, dan menurut waktu. Kita bahas yang pertama, apa kebutuhan menurut intensitas atau tingkat di dalam pembahasan. Menurut kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Tingkatan pertama ada apa itu? Mengenai kebutuhan di Nah, kelompok besar yang pertama kebutuhan menurut boleh ya, seingat ibu kayaknya paket masih boleh buka biar lebih jelas di situ halaman mulai halaman 100. Nah, kan jadi kita lihat dulu kebutuhan intensitas. Kita bahas kebutuhan menurut tingkat kepentingnya. Nah, itu artinya. Nah, kebutuhan menurut intensitas tiga kelompok. Artinya di sini kita lihat penting atau tidaknya kebutuhan tadi. Yang pertama, kebutuhan primer. Oke, kebutuhan primer, prima. Ya, yang paling utama. Nah, itu harus kita utamakan tuh di antara kebutuhan-kebutuhan. Apa aja kebutuhan utama atau primer kita? Makan, ya, atau dengan minumnya, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Apa ini harus kita utamakan? Karena ini sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup. Kan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Inilah 3 kebutuhan utama harus kita apa? Karena ya sambil kita jelasan lebih rincinya ya. Nah, yang kedua kita lihat kebutuhan sekunder. Apa tuh? Kebutuhan sekunder tuh apa? Kebutuhan pelengkap. Jadi dia melengkapi kalau kebutuhan. Oke? Nah, apa aja contohnya? Oh, kita udah punya rumah tinggal tentu. Isi ya. Rumah kita tuh kosong, memenuhi kebutuhan untuk isi rumah kita. Nah, contoh mudah kita isi ya kan kebutuhan aktivitas dapur di dia kebutuhan membantu juga dalam kelangsungan. Kan nggak mungkin juga kan kita mau mandi pun nggak punya peralatan, kan juga salah. Yang utama. Lalu yang kedua tadi kebutuhan. Nah, yang ketiga tuh kebutuhan tersier. Kebutuhan
barang mewah yang nggak wajib-wajib lah kita. Ya. Apa? Karena nggak pakai itu nggak berlaku. Contohnya apa? Nah, mobil yang dikategori jasa, kata mungkin bagian orang ya. Kenapa mereka Tuhan ya? Jadi ini nggak wajib kan? Nggak berkaitan yang paling utama. Kebutuhan primer, kebutuhan. Nah, itulah sekolah. Ada tuh barang yang dulu dikategorikan itu sebagai barang kan sekunder. Satunya apa berhati tas bahasa kalau dilihat beberapa yang lalu termasuk dikategorikan sebagai tas atau karena kondisi itu menaikkan tadi ya tingkat kebutuhan. Nah, oke. Nah, itu tadi 3 kan menurut tingkat kepentingan. Kita lihat lanjut yang kedua kebutuhan. Ya. Kebutuhan menurut tingkat kebutuhan jasmani ya. Kita lihat dulu kebutuhan jasmani kan kebutuhan berapa kebutuhan tadi pertama kan. Nah, ternyata ya kan tuh, oke, nah yang kedua kebutuhan kayak ini kan
Kebutuhan di menurut waktu kedua ya, kebutuhan dua. Apa saja kita ya kebutuhan sekarang itu ya itulah kan. Nah, itu juga misalnya kan penuhi. Nah, itu ya penggunaan contoh saat hujan tuh ke rumah saat hari hujan. Oh kalau jantung hujan atau cuaca juga. Lalu kebutuhan ini kan dari api atau nabung tak jaga-jaga ya darurat jauh hari. Menurut bentuk itu ada dua, ada kebutuhan sosial. Kaitannya itu kalau namanya material adalah pada sesuatu yang berbentuk kan, bentuk apa yang punya bentuk benda. Benda itu adalah yang memiliki jadi kebutuhan berbentuk benda-benda yang bisa kita untuk memenuhi kebutuhan untuk materi kan. Contohnya bisa ya kan. Kalau ditanya bentuk buku kan dia ya sesuatu yang bentuk itu adalah kebutuhan tapi dia manfaatnya contohnya apa seperti kebutuhan-kebutuhan
sih, ya kan? Nah, ini biasanya salah satunya tuh bentuknya jasa. Kebutuhan tuh ada dua tadi, ya barang atau benda yang punya bentuk. Lalu yang kedua itu namanya di buku jasa, ya, atau imaterial, nggak ada bentuknya. Kita rasa manfaatnya, rasa. Contoh apa? Misalnya saat kamu sakit, pergi berobat ke sebuah praktek dokter misalnya, ya kan? Nah, di situ kamu akan diperiksa, diperkirakan seperti apa kondisimu, disimpulkan oleh si dokter apa sih penyakit kita, dan diberikanlah kita resep obat yang cocok untuk saat ini kondisi yang kita rasakan. Nah, ada nggak manfaatnya? Ada. Dari kesimpulan si dokter kita beli obatnya yang sesuai tadi kesimpulan, kita konsumsi berkurang penyakit yang kita rasa. Tentunya inilah yang namanya sebuah jasa. Oke. Nah, banyak bentuk jasa-jasa lain atau bentuk pemenuhan yang lain yang bisa kita dapat dari orang lain memenuhi kebutuhan kita. Contohnya paling mudah selain dokter, misalnya yang paling mudah ya hari-hari kalau kamu sebagai pelajar. Nah, saat ini mungkin kita sedang di rumah, tapi ketika kemarin kalian masih bisa belajar full, ya kan, ke sekolah setiap hari. Ada yang tuh yang suka pergi pulang ke sekolah tuh naik kendaraan umum, naik angkot. Nah, tuh ada nggak pemenuhan imaterial di sana? Ada. Apa itu? Jasa si supir angkot mengantar kita ke tempat tujuan. Tuh, jadi nggak kelihatan bentuknya kayak mana sih bentuk supir angkot itu waktu ngantar kamu, kayak mana digambarkan, ya kan? Pasti kita kan bingung cerita sama kawan, mana mungkin bentuknya, apakah dia peta ataukah bulat, ya kan? Nah, jadi tapi kita sampai pada tempat tujuan. Oke, nah, yang terakhir satu lagi, kebutuhan menurut subjek. Nah, subjek itu apa sih? Si pelaku, ya kan? Ada tuh pelajaran lain kan pakai kata subjek. Nah, misalnya apa, pelajaran bahasa Indonesia, ada nggak subjek di sana? Ada. Bahasa Inggris lagi, ya kan? Ada tuh subjeknya. Nah, kita pun ternyata ada menurut subjek. Jadi subjek itu siapa sih? Penggunanya. Jadi di sini dikelompokkan kebutuhan berdasarkan subjek tuh ada dua, ya. Tuh, jadi dua, rata-rata tuh dalam kelompok-kelompok masih jenis-jenis kebutuhan tuh masing-masing dia punya cabang lagi dua, ya. Nah, yang terakhir ini adalah kebutuhan menurut subjek. Satu, kebutuhan individu namanya. Kebutuhan individu itu apa? Kebutuhan yang penggunaannya untuk kita secara pribadi. Oke. Nah, jadi contohnya apa? Itu pakaianmu, kan? Sepatu kamu, tentunya itu untuk penggunaan kamu secara pribadi. Nah, yang kedua, oke, kebutuhan bersama. Tuh. Apa tuh? Kebutuhan yang penggunaannya itu sama-sama dengan orang lain. Tuh, rame-rame kamu gunain. Contohnya apa? Nah, contohnya nggak usah jauh ya, sekolah. Tuh, penggunanya kayak mana? Ya rame-rame, ya kan? Gak mungkin kan satu-satu aja, satu orang satu sekolah. Nah, jadi kan selain sekolah apalagi contohnya? Jalan raya. Jadi kurang lebih itulah materi yang bisa kami jelaskan untuk kalian semua, ya, mengenai kelangkaan dengan kebutuhan. Jadi di sana tadi udah dijelasin apa itu kebutuhan dan apa kelangkaan dan apa kaitan antara keduanya. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya sudah sangat jelas apa saja yang dijelaskan oleh Bu Elvi. Keterkaitan antara kelangkaan dan kebutuhan sangat berkaitan. Jadi semakin banyak kebutuhan manusia, maka akan terjadi kelangkaan. Nah, jadi kelangkaan itu terjadi karena apa? Pasti ada perubahan zaman. Zaman dulu dengan zaman sekarang pasti berbeda kebutuhan. Contohnya bagaimana dengan zaman praksara? Bagaimana pada masa manusia pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan? Ada mungkin meramu, berburu. Nah, dengan cara-cara yang berbeda dengan sekarang. Bagaimana hari ini dengan kondisi globalisasi? Pasti beda cara hari ini manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan zaman praksara.
sudah jelas kebutuhan manusia tidak terbatas, tapi barang yang terbatas. Pemenuhnya yang terbatas. Itulah Jadi dia. hari ini sekian pembahasan kita. Insya Allah di minggu depan kita akan bahas tentang alat pemenuhan kebutuhan. Ya. Oke, sekian dari kami. Tetap sehat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.